Karena pahalanya Fatihah dan sholawat hanya orang yang mati yang tahu. Betul? Mau kamu punya mantu? Tak kasih sholawat sama Fatihah. Buatmu. Aku limo TK, SD, SMP, entek ratusan juta. Kon kayak sholawat. Kecuali moro-moro mati, tribun itu gede timbangannya istana, gak kerungu mantunya tenang-tenang aja, kerungu diterima. Nah gitu, jadi kalau mau cari istri bapak ibu pesimis mati itu baru kamu pakai mahar sallallahu alaihi. Paham ya Bu? Kalau ibunya masih hidup, konek dino mana? Bodoh dengkul toh. Rasamu aku biar ngomil menteng sangulan. Mek dipanggil sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Wa anjaidina Rafi'in ali Nabi alaihi salatu wassalam anu qol man shalla al-mi'ati fi kulli jum'ah ghafarallahu walau kanat dunubu misla zabatil bahr. Dari Zaid bin Rafi' dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau berkata, barang siapa yang baca selawat 100 kali untuk saya tiap-tiap hari Jumat walaupun gak bulan Ramadan, maka Allah mengampuni dosanya meskipun dosa itu sebanyak bumi lautan. Masya Allah, selawat ini padahal kalau kita baca Qaul Azam tadi atau Sifau Sudur atau Sifudul Qosidanya itu satu bait itu selawat lebih 100 kali apa enggak? Lebih. Satu buku itu bisa 1000 selawat. Malaikat bingung nulis pahalanya. Saking bingungnya banyaknya pahalanya, yang baca ngantuk. Ini saking keselnya malaikat. Kamu ngasih duit sakaru sama malaikat dihitung. Nah kamu nungguin orang itu kan ngantuk. Sunyi kan gitu. Kapan nanti itu nanti? Gak sanggup aku ngitung tuh mana ya. Paham? Ini saking besarnya sholawat. Sholawat Muhammad. Ini orang baca sholawat. Jangan merengut. Orang baca sholawat kok merengut. Baca sholawat. Kopi mana, kita mana? Nabi salam alaika yang merengut salam. Tidak boleh. Jadi harus senang karena mereka mencatat. Nah, kalau sudah dikasihkan cuma 1 karung, apalagi duit receh, salah. Uang itu setengah mati. Yang nungguin sudah selesai mereka. Kamu tinggal 1 tahun gak habis ini. Ya, tak tinggal boleh. Ngantuk aku. Ngerti? Yang mereka tidak tidur menghitung amalnya. Kita yang sudah baca tidur. Yang malaikat tidak tidur sampai yang berjamaah, tidak bisa dihitung amalan sholawat itu saking besarnya pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Amin. Hak Abu Hurairah arwah Bukhari anhu man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwal yawmin min Ramadan habat rihun min tahtil arsy yuqalu lal musirah wa takharat awraqu asjari jannah fayusma'u min dhalika soda lam yasma'i as-sami'una asra minhu fatanzurul hurul 'ain ila dhalik fayaqulu Allahumma ja'alna fi hadha sahri min ibadika azwaja. Fama min abdin sama Ramadan ila azwajahu Allah ta'ala zaujatan min tilkal khur fil khaybati kama qala ta'ala fi kalamil qadim khur ma'sura fil khiyam wa la kulli khawra min hunna sab'una kullata
laisat ala launin wahidin walikulli imra'atin sarirun min yakutati hamra mansujun bidur wala kulli saririn sab'una firasyan wa sab'una ma'idata mina alwani tu'am hadha liman shoma ramadan siwa ma'amla minal hasanat. Apabila permulaan hari bulan Ramadan, maka angin meniup dari bawah aras yang disebut al-muthiratu. Jadi ada angin yang dari aras namanya al-muthiratu, dan bergeraklah daun pohon-pohon sorga, dan dari sana terdengar suara yang indah yang belum pernah didengar oleh siapapun. Para bidadari melihat ke arah suara itu sambil berkata, ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini sebagai istri bagi para hambamu yang berpuasa. Allahu Akbar. Jadi bidadari rindu. Kenapa setiap orang itu tidak mati saja dalam bulan Ramadan? Karena ada bidadari yang nunggu. Mau nggak? Kalau mati langsung ditampani bidadari, mau nggak kira-kira? Ayo, ngacu. Gak percaya ya bidadari. Yakin gak percaya? Maka tiada seorang pun yang berpuasa di dalam bulan Ramadan melainkan dia dikawinkan oleh Allah dengan bidadari yang dipingit dalam kemahnya. Bayangkan, bidadari pingitan, ya kan? Ini enggak wis perempuan umbaran mana dirahin. Ketemu nih Joko umbaran, gitu. Sebagaimana firman Allah di dalam qadimnya Al-Quran, para bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah, dan tiap-tiap bidadari mengenakan 70 perhiasan, tidak hanya satu macam, dan bagi tiap-tiap perempuan sebuah balai tempat tidur terbuat dari batu-batu permata yang indah, dari batu mirah, rubi, dan disulam dengan mutiara. Dan di atas tiap-tiap balai terdapat 70 kasur. Masya Allah, satu kasur angin turun. Dan peralatan lain-lainnya, dan juga 70 meja makan penuh dengan bermacam-macam makanan. Dan ini disediakan kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kecuali batasan amal baik yang dia kerjakan. Jadi nanti di surga itu ada 70, besarnya 700 meter, satu meja 700 meter kali 70, nggak pernah bosan, dari pojok sampai pojok amblas kali piring itu, nggak pernah kenyang, nggak pernah berak, nggak pernah buangin air kecil, terus seperti buang di lautan. Jadi kamu makan itu sak semaduti, ya. Kalau kamu sekarang kena kolong piring wis paham, belenger. Tapi di surga tidak ada bosan dan tidak ada selesai, ya. Bayangkan, satu laki-laki dilayani 1000 bidadari. Bayangkan, satu malam mencret. Ya, ini benar kita, ya. Maka sewajarnya, pantasnya orang yang mukmin menghormati bulan Ramadan dan menjaga diri dari membatalkan puasa dan perbuatan mungkar. Bahkan seharusnya banyak menyibukkan diri dengan banyak menambahkan ketaatan, serta memperbanyak membaca sholawat, serta banyak membaca tasbih, zikir, amalan-amalan apa, terutama dalam membaca Al-Quran dan dengan makna dan artinya, ya. Mudah-mudahan tambah rajin, bukan tambah lemes. Ngerti? Kalau orang bulan Ramadan tambah lemes, itu tanda-tandanya banyak dosa-dosanya. Jadi kalau orang dalam bulan Ramadan malas, itu banyak dosa-dosanya. Tapi kalau dalam bulan Ramadan rajin, ya itu tanda-tandanya orang yang menambahkan amal-amal surga. Ini ataita ummata Muhammadin nuraini kailaya duruhum dulmati faqala Musa
Faqal ta'ala an-Nabi Musa alaihissalam, inni ataitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadulul zulmatani. Faqala Musa man nurani ya Rabb. Faqala ta'ala nur Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa wa ma adul matani ya Rabb. Qala Allah ta'ala zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad itu dua cahaya, agar supaya mereka tidak ditimpa oleh dua bahaya kegelapan. Nabi Musa bertanya, apakah dua cahaya itu ya Rabb? Allah menjawab, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apakah dua kegelapan itu ya Rabb? Allah menjawab, yaitu kegelapan kubur dan kegelapan hari kiamat. Duratul wa'idin. Jadi ada dua gelap, gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammad SAW qol man hadar majlisil ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadati sanatin wa yakunu ma'itat al-arsh wa man dawama ala jama'ah fi Ramadan atau Allah Ta'ala bi kulli rakatin madinatan tamlau min ni'amillahi ta'ala wa man bara walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullah ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah wa man min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wala sabab Maryam wa Asyah wa man qada hajata akhi muslim fi Ramadan qada Allah ta'ala lahu alfa hajatin yawmal qiyamah. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, majelis di dalam bulan Ramadan, maka Allah mencatat tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun. Saya ulangi, barang siapa yang mendatangi majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat tiap-tiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun, dan dia kelak akan bersamaku di bawah panji-panji arsy. Barang siapa juga yang melanjutkan sholat berjamaah di dalam bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, maka akan memperoleh perhatian Allah dengan kasih sayangnya, sedang saya menjaminnya di dalam surga. Dan seorang perempuan yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan Ramadan, maka baginya pahala sebagaimana pahala ibunda Siti Maryam alaihissalam radhiyallahu anha dan Aisyah, Asyah, istri daripada Raja Fir'aun. Dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan menolong 1000 hajat keperluannya di hari kiamat. Jadi kalau orang minta-minta dalam bulan Ramadan, jangan ditolak, karena itu akan menolong di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad SAW, man asraja fi masjid min masjidillahi ta'ala fi Ramadan kana lahu nuran fi qabrihi wa tatabalu sawabal musallina fi dalikal masjid wa salat alal malaikah wa astaghfar lahu hamalatul ars ma dama fi dalikal masjid. Dakiratul Abidina dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberi penerangan lampu, menyalakan lampu di musola atau di masjid dalam bulan Ramadan, maka baginya dia mendapatkan cahaya di dalam kuburnya, dan dicatat untuknya pahala orang-orang yang sholat di dalam masjid itu.
Nah, jadi kalau subuh nyalain lampu, matiin lampu ya. Jadi kalau kamu datang cepat-cepat nyalain lampu gitu. Dan para malaikat sama-sama memohonkan tambahan kebaikan salawat untuknya. Bahkan para malaikat pembawa arsy memohonkan ampunan untuknya selama lampu itu nyala di masjid, ya, di musola ya. An-Nabi Muhammad SAW qala idza kana awwalul lailati min Ramadan sufidati sayatin wa maradatul jinni wa ghuliqat abwaban nirani wa lam yuftah babun minha wa futihat abwabul jinan wa lam yaghlaq babun minha wa yaqulu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marah hal min sa'ilin fa'tiyahu su'alahu hal min ta'ibin fa'atubu alaih hal min mustaghfiri faghfir lahu wa yu'tikullahu ta'ala bi kulli yawmin min Ramadan alfa alfin atiki minan nar qad istajaba al-'adam wa idza kana yaumul jum'ah yu'tika fi kulli sa'ah alfa alfi atiki minan nar fa idza kana akhir yawmin min Ramadan yu'tiku bi adadi man u'tika min awal syahr. Al-Kitab Jumlatul Wa'idin. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila permulaan bulan Ramadan maka diikatkan semua setan dan jin yang durhaka, ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak sebuah pintu pun yang terbuka, dan dibukakan semua pintu surga, tidak sebuah pintu pun yang ditutup. Dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan Allah Ta'ala berfirman sampai 3 kali, apa ada orang yang minta maka akan aku beri permintaannya. Apa ada di dalam bulan Ramadan ada yang bertaubat, maka akan kuberi taubat kepadanya. Dan apa ada yang minta ampun, maka aku pun akan memberi ampun kepadanya. Ini Allah Ta'ala berfirman 3 kali. Maka bulan Ramadan jangan lupa minta kepada Allah, ya, berhajat, bertaubat, serta minta ampun. Pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan Allah Ta'ala membebaskan 1000 juta budak dari neraka yang seharusnya menerima siksa dan azab. Apabila di hari Jumat maka tiap-tiap saat jam Allah membebaskan 1 juta budak dari neraka. Dan apabila hari akhir bulan Ramadan maka Allah membebaskan budak sebanyak bilangan budak yang dibebaskan sejak pertama bulan Ramadan. Jadi nanti kalau sudah kiamat, kan sekarang neraka belum dibuka, surga belum dibuka. Jadi orang yang disiksa nanti pada saat bulan Ramadan dibebaskan hari Jumat tiap jam 100 juta. Jadi yang masuk neraka nanti ratusan juta, miliar, bukan 1 juta. Tapi dalam bulan Ramadan dibebaskan. Selesai bulan Ramadan campur nomornya. Ya, ini khusus pahala bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Amin. Maka kita tidak boleh puasa hari Syak, artinya hari yang meragu-ragukan. Itu hari Syak itu ada 7 macam. Yang 3 diperbolehkan, itu sifatnya hukumnya makruh. Dan yang 3 diperbolehkan tapi tidak makruh. Dan yang 1 sama sekali tidak diperbolehkan. Adapun 3 yang diperbolehkan tapi makruh, yaitu puasa pada hari yang ragu-ragu, ya, apakah ini sudah masuk puasa atau belum dengan niat puasa Ramadan, ngerti? Tapi masih bulan Sabar, tadi puasa Ramadan ragu-ragu, berarti makruh. Yang kedua, berpuasa dengan niat puasa Ramadan karena menunaikan kewajiban yang lain, artinya jadi bayar utang bulan Ramadan dalam bulan Ramadan. Nah itu yang apa? Kewajiban yang lain. Berpuasa dengan niat yang ragu-ragu artinya apabila hari itu termasuk bulan Ramadan, maka puasa itu untuk Ramadan. Kalau masih bulan Sabar, maka puasanya itu untuk Sabar. Seperti yang diperbolehkan, ada 3 yang diperbolehkan tanpa makruh, yaitu puasa pada hari
yang diragukan dengan niat puasa sunat, dengan niat puasa bulan Syaban, dengan yang ketiga niat dengan puasa saja atau puasa mutlak, ya seperti Senin Kemis itu sunat, puasa sunat, tapi niatnya puasa Ramadan nggak boleh. Senin Kemis ya Senin Kemis, ada puasa Senin Kemis udah sekalipun saya bayar utang bulan Ramadan, nggak boleh. Bulan Syawal kita puasa bulan Syawal tanggal 1 sampai 6. Ya, ini 1 Syawal saya bayar utang sekaligus 6 utang saya. Nah, niatnya nggak boleh. Jadi kalau niat bayar